Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Donata dengan NIM 3120101160, kelas A sore semester 4, mata kuliah Linguistik Historis Komparatif yang diampu oleh Ibu Dr. Adisti Primiwulan, Magister Pendidikan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisis kekerabatan bahasa saya sendiri, yaitu bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe. Baiklah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik historis komparatif. Apa sih itu linguistik historis komparatif? Linguistik historis komparatif adalah cabang linguistik yang meneliti perkembangan bahasa dari satu waktu ke waktu yang lain, mengamati cara-cara perubahan bahasa, dan meneliti penyebab perubahan bahasa. Tugas utama linguistik komparatif adalah menganalisis dan memberikan penjelasan tentang sifat perubahan bahasa. Selanjutnya, rumpun bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe. Bahasa Kanayat adalah bahasa asli Dayak Kanayat yang paling umum dikenal oleh masyarakat etnis Dayak Kanayat. Mengenai identifikasi bahasa Kanayat dikenal sebagai dialek Banana atau Bangape, Balangin, dialek Selako, Badamea, Bajare, Badameo, dan dialek Ahe. Secara isologis atau garis yang menghubungkan persamaan dan perbedaan kosakata yang serumpun, maka dari itu sulit untuk merinci kansah bahasanya, dikarenakan bahasa yang dipakai syarat dengan berbagai dialek dan juga logat pengucapannya. Persebaran wilayah yang menggunakan bahasa Dayak Kanayat. Bahasa Dayak Kanayat adalah sebuah bahasa yang dipertuturkan di wilayah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indonesia. Jika dilihat dari wilayah geografis, maka penutur bahasa Dayak Kanayat tersebar di 8 kabupaten kota, yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kota Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kuburaya. Penutur bahasa Kanayat yang terbanyak berada di Kabupaten Landak, mempunyai beberapa dialek antara lain Ambawang, Kendayan, Ahe, Selako. Nah, metode yang digunakan dalam analisis ini adalah yaitu metode lekostatistik dengan maksud memperoleh gambaran melalui presentasi kekerabatan hubungan kekerabatan bahasa. Kemudian ada data kata benda dan kata sifat dalam bahasa Dayak Kanayat. Data kata sifat dalam bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe yang pertama yaitu pamera, dalam bahasa Indonesianya pemarah. Yang kedua cegak, dalam bahasa Indonesianya cantik. Kemudian yang ketiga pemalas, bahasa Dayak Kanayatnya pamalas. Kemudian yang keempat jahat, dalam bahasa Indonesianya jelek. Yang kelima pangalok, bahasa Indonesianya adalah pembohong. Kemudian data kata benda dalam bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe yang pertama yaitu kawah, berarti kuali. Yang kedua centong, yang artinya gayung. Kemudian yang ketiga sudu, bahasa Indonesianya sendok. Keempat koces, bahasa Indonesianya korek. Yang kelima pakaian, bahasa Indonesianya pakaian. Kemudian menetapkan kekerabatan yang memiliki hubungan genetis. A. Pasangan yang identik, contohnya yang pertama Uwe dan Apa, artinya mama dan bapak. Yang kedua Pauda dan Nauda,
artinya paman dan tante. Yang ketiga, patuha dan antuha, artinya pak tua dan mak tua. Yang keempat, laki dan bini, yaitu artinya suami dan istri. B. Pasangan yang memiliki korespondensi fonemis. Contohnya, batang dalam bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe menjadi batang. Jadi korespondensi fonemisnya adalah N ke bertambah menjadi KN. Kemudian hidung menjadi bahasa Dayak Kanayatnya dalam dialek Ahe idung. Korespondensinya N ke KN. Yang selanjutnya datang dalam bahasa Dayak Kanayatnya menjadi atang. Korespondensinya N bertambah menjadi KN. Kemudian kampung, bahasa Dayak Kanayat dialek Ahenya menjadi kampong. Korespondensi fonemisnya N bertambah menjadi KN. Nah, biar teman-teman tidak bingung, apa sih itu korespondensi fonemis? Pengertian korespondensi fonemis yaitu menurut Kerap 1991.249, korespondensi fonemis ialah ponem yang terdapat pada posisi yang sama dalam pasangan kata yang mempunyai kesamaan atau kemiripan bentuk dan maknanya. Selanjutnya C, pasangan yang mirip secara fonetis. Di sini ada tabel yaitu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe. Contohnya yang pertama seperti menjadi saparati. Yang kedua apa menjadi Ahe. Tidak menjadi nana. Sehari menjadi saari dalam bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe. Selanjutnya D, pasangan yang berbeda satu ponem. Dalam bahasa Indonesia benua, jika dalam bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe menjadi binua. Kemudian muka menjadi muha, mau menjadi mao, betis menjadi batis, benar menjadi banar. Selanjutnya kita akan membuat presentase kekerabatan bahasa. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yaitu C sama dengan K per G dikali 100%. C di sini adalah cognates atau kata kerabat. Kemudian K jumlah kosakata kerabat dan G jumlah gloss yang ditemukan. Nah, di sini kita akan langsung saja mengerjakannya. C sama dengan 6 per 48 dikali 100% sama dengan 0,125%. Jadi presentase kekerabatannya 0,125%. Baiklah, selanjutnya yaitu yang keempat, menghitung jangka kesalahan waktu pisah yang mungkin tepat. Rumusnya W sama dengan log dikali C per 2 log dikali R. Keterangan W waktu pisah dalam ribuan tahun yang lalu, R retensi atau presentase konstan dalam 1000 tahun, C presentase kerabat, log logaritma. Nah, langsung saja kita pada pengerjaannya, yaitu menghitung jangka kesalahan waktu pisah yang mungkin tepat. Penjelasannya yaitu W-nya 10 sama dengan log dikali C per 2 log dikali R. Selanjutnya log dikali 0,125% per 2 dikali log dikali 0,124%.
Selanjutnya hasilnya menjadi negatif 2,080 per 2 dikali negatif 2,87. Hasilnya menjadi 2,80 per 4,147. Hasilnya 0,50. Jadi 500 tahun yang lalu. Maka waktu pisah yang mungkin tepat yaitu 500 tahun yang lalu. Selanjutnya yang kelima yaitu menghitung presentasi kekerabatan dengan kategori tingkat kekerabatan bahasa. Rumusnya C sama dengan K per G dikali 100%. Nah, ini sama dengan cara menghitung presentase kekerabatan yang nomor 3 tadi. Keterangannya masih sama, C yaitu cognates atau kata kerabat, K-nya kosakata kerabat, dan G jumlah glose yang ditemukan. Langsung saja kita pada pengerjaannya. C sama dengan yaitu K-nya 15 per G-nya 48, jadi dikalikan dengan 100%. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil 0,104%. Nah, jadi itulah hasil dari presentasi kekerabatan dengan kategori tingkat kerabatan bahasa, yaitu 0,104%. Nah, kemudian bahasa apa sih yang kami gunakan dalam keluarga maupun dalam kehidupan sehari-hari kami? Tentu saja kami menggunakan bahasa daerah kami, yaitu bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe, karena saya tinggal di daerah Kabupaten Landak, tepatnya di Kecamatan Sengah Temila, Desa Aur Sampuk. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang analisis kekerabatan bahasa Dayak Kanayat dialek Ahe. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.